Selamat pagi Jemaat UCC, apa kabar? Baik ya, yang ada di Arkana maupun yang ada di rumah-rumah. Pagi ini saya mau bicara satu topik yang penting buat kita semua, buat saya pribadi juga. Ini bicara soal pertumbuhan rohani. Bisa slide-nya ditampilkan? Saya buka aja gitu, nggak apa-apa ya? Ya, biar lebih seger. Oke, nah setiap orang percaya itu harus membangun kehidupan kerohaniannya, bertumbuh secara sehat dan berbuah ke arah Kristus. Ini adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Setiap orang yang sudah menerima penebusan Kristus, saya percaya kehidupannya punya tanggung jawab untuk bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian. Nah, ada dua hal yang banyak orang berpikir. Yang pertama adalah ketika kehidupan mereka baik-baik saja, keluarganya baik, pernikahannya baik, setelah itu mungkin rajin datang ke gereja, bahkan melayani Tuhan, semua bisnis baik, pekerjaan baik, mereka berpikir mereka sedang bertumbuh. Enggak selalu seperti itu. Kadang-kadang ketika semua baik, kita kadang-kadang mungkin saja kita sedang mengalami kemunduran secara rohani. Atau sebaliknya, ketika seseorang berpikir, aduh saya banyak pergumulan hidupnya, banyak bertubi-tubi masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mungkin dalam pelayanan juga ada masalah. Tapi orang berpikir, oh mungkin saya sedang mundur secara rohani. Belum tentu juga, karena mungkin di situ Tuhan sedang angkat kehidupan kita supaya kita next level dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi makanya kita perlu mengenal apa sih yang dimaksud dengan kemunduran rohani dan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Nah, kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi pertumbuhan manusia rohani itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan manusia jasmaninya. Artinya apa? Semakin kita bertambah umur, mungkin manusia jasmani kita semakin merosot. Ya, tadi Cicing udah bilang udah 40 si Cap, itu mata yang pertama kalau lihat udah pasti buka kacamata. Ini aja saya buka ini blur ini nggak ngelihat. Padahal dulu saya nggak pernah pakai kacamata, harus pakai kacamata, mau baca juga harus buka kacamata. Nah itu tanda-tanda keuzuran, ya. Tanda-tanda keuzuran. Tapi firman Tuhan katakan meskipun manusia jasmani kita semakin merosot, tapi enggak dengan manusia spiritual kita. Kita harus semakin naik bertumbuh. Nah kebanyakan orang justru semakin lama mereka ikut Tuhan, mereka menemukan banyak kekecewaan lah, mereka menemukan banyak orang yang mengecewakan hidup dia, banyak hamba Tuhan juga tidak jadi teladan, dan akhirnya dia kecewa. Banyak orang akhirnya semakin berumur mengikut Tuhan, harusnya semakin luar biasa manusia rohaninya, tapi ini makin, udahlah nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah pelayanan-pelayanan, nggak usah Tuhan-Tuhanan, semakin merosot. Padahal firman Tuhan katakan semakin kita bertambah, semakin mendekati finishing well, harusnya pertumbuhan kerohanian kita semakin maksimal. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pertumbuhan rohani seseorang itu tidak dilihat dari aktivitas rohaninya. Mungkin kita lihat, oh kalau gitu orang yang bertumbuh rohani apa nggak boleh beraktivitas? It's okay beraktivitas melayani Tuhan. Tapi aktivitas rohani itu tidak jadi tolok ukur bahwa seseorang itu bertumbuh. Tapi keberbuahan hidupnya itu yang menjadi tolok ukur. Ada satu ayat dalam Lukas 13 ayat 6-9. Di situ Yesus kasih perumpamaan, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara ini tumbuh. Pohon ara ini dari benih, mungkin disiram, dipelihara, kemudian bertumbuh. Tetapi ada seseorang yang datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Tetapi orang itu berkata, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini,
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Banyak orang Kristen kehidupannya bertumbuh sih bertumbuh. Ikut Tuhan, melayani Tuhan bertumbuh. Tapi pertumbuhan yang sesungguhnya adalah ketika orang merasakan buah dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan karena dia luar biasa dalam aktivitas rohani, tapi orang tidak menemukan buah dalam kesehariannya. Ini yang harus menjadi pelajaran penting bahwa pertumbuhan rohani kita itu dilihat dari buah. Ya. Nah, 4 hal yang menghalangi pertumbuhan rohani sehingga kita mengalami kemunduran. 4 hal ini kita akan bahas, saya sebutkan dulu satu persatu. 1, kehilangan kehausan dan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam luka dan kepahitan yang tidak pernah dibereskan. Ini tanda-tanda kemunduran rohani. Yang ketiga, tidak bertumbuh dalam memberi. Apa hubungannya hidup memberi dengan pertumbuhan rohani? Nanti saya jelaskan. Yang keempat, tidak melaksanakan amanat agung. Ini sebuah penghalang pertumbuhan rohani yang mungkin selama ini kita pikir, oh kalau bertumbuh itu melayani, bertumbuh itu rajin ke gereja. Tapi ternyata ada 4 hal yang menjadi indikasi bahwa kita mundur dalam Tuhan, dalam kerohanian. Yang pertama, kehilangan kegairahan, kehausan bersekutu dengan Tuhan. Baik doa, penyembahan, firman. Mungkin selama kita mengikut Tuhan, kita pasti memiliki fase di mana kita punya kasih mula-mula, betul? Ketika kasih mula-mula itu, waduh, doa aja nggak pernah disuruh, doa aja itu, menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu, baca firman. Tapi harusnya kita tuh sebenarnya bertumbuh dari kasih mula-mula. Artinya bukan berarti kasih mula-mula itu sesuatu yang, dulu sih bener, dulu sih bergairah, sekarang sih udah berkurang ya. Harusnya bertumbuh dalam kasih mula-mula itu sampai hari ini pun kita masih bergairah. Dulu saya ingat ketika pertama lahir baru, cinta Tuhan mula-mula, itu baca Alkitab tuh, itu menjadi kesukaan. Dan itu Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tuh, bisa berapa kali gitu. Tapi sejalan ke sini mungkin udah bosan ya baca Alkitab. Mungkin baca Alkitabnya juga kita buka, kira-kira Tuhan mau ngomong apa, dibuka aja asal gitu. Tiba-tiba baca ini. Paling baca juga 1 pasal, 1 perikop. Saya sih nggak ngelihat bahwa cara baca Alkitab seperti itu tidak bergairah. Yang kehilangan kita itu sebenarnya bagaimana kita mempunyai kehausan. Bagaimana kalau orang haus itu ketemu air itu, rasanya minum juga nggak mungkin pelan-pelan. Itu rasanya, kalau bisa sampai tumpah-tumpah gitu. Makanan pun kalau orang lapar itu nggak akan pilih-pilih. Hari ini saya belajar lagi, baca Alkitab tuh dari Kejadian lagi, mulai lagi. Saya belajar juga bukan hanya soal haus dan gairah, tapi disiplin juga ada di situ. Ya. Kehilangan keintiman untuk mengenal isi hati, pikiran, dan kehendaknya. Kadang-kadang kita mungkin doa, baca Alkitab, tapi kita nggak ngerti apa yang menjadi isi hati yang Tuhan sedang bicarakan dalam kehidupan kita. Nggak ngerti apa sih yang menjadi pikiran Tuhan, yang mau Tuhan tanamkan dalam pikiran kita. Apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kita kehilangan haus dan gairah, maka kita kehilangan yang namanya mengenal isi hati Tuhan. Kita kehilangan yang namanya pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita kehilangan gairah dan haus akan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita kehilangan tuntunan dan arahan dalam kehidupan. Kita jadi orang bingung. Kita mungkin doa, baca Alkitab, tapi kita bingung dengan hidup kita. Kita nggak ngerti kita harus melangkah kemana, kita harus memutuskan apa dalam kehidupan kita. Kita jadi orang yang nggak ngerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karena kita kehilangan kegairahan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itu adalah ciri-ciri kita mengalami kemunduran rohani. Meskipun kita masih aktif melayani Tuhan, meskipun secara status kita adalah pelayan Tuhan, bahkan pemimpin dalam pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan. Saya percaya ketika kehausan dan kegairahan akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, itu nggak ada dalam kehidupan kita. Kita jadi orang yang lemes,
Ya, menjalani kehidupan tuh aduh nggak punya kekuatan gitu. Sedangkan dalam kehidupan itu terlalu banyak masalah yang kita harus hadapi sehari-hari. Ya, yang baik yang bekerja, baik yang di rumah pun sama, baik yang berlagi bisnis. Hari-hari ini bisnis itu aduh bikin pusing. Ya, pekerjaan kita tuh bikin menguras energi luar biasa. Dan kita nggak punya energi untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak terhubung dengan kekuatan yang kita peroleh dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Yang terakhir kita kehilangan kepekaan dalam hati nurani. Kita jadi orang yang nggak ngerti apa yang jadi prinsip yang harus kita kerjakan ketika kita dalam menghadapi masalah. Kita jadi kayak orang yang nggak punya guidance dalam kehidupan kita. Ketika kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ini adalah satu tanda kemunduran rohani. Yang kedua, hidup dalam luka dan kepahitan yang tidak dibereskan. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kedua, bicara soal luka dan kepahitan. Setiap kita nggak ada yang anti atau kebal dengan luka dan kepahitan, ya, amin. Setiap kita pasti ngalamin lah. Orang serohani apapun, dia pasti bisa terluka dan bisa mengalami kepahitan. Tapi bedanya dengan orang-orang yang lagi mengalami kemunduran rohani, dia itu tidak pernah membereskan luka dan kepahitannya. Padahal ayat ini dibilang bahwa semua kemarahan, semua kepahitan, semuanya itu harus dibuang. Sama seperti sampah dalam rumah tangga kita, itu tiap hari kan kita punya sampah ya di rumah tangga. Di rumah kita juga sama. Sampah dimasukin plastik, diambil seminggu 2 kali oleh tukang sampah. Itu kalau sekali aja telat tukang sampah, kadang-kadang ada yang ngambil atau enggak, itu sampahnya numpuk, bukan masalah numpuknya, sampahnya mulai bau, mulai ada belatung-belatung, mulai ada ya hal-hal yang saya pikir ini hanya sekedar sampah biasa, tapi ternyata di situ sudah banyak sekali kotoran-kotoran yang bakteri-bakteri yang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa cium. Nah, seharusnya sampah itu dibuang. Sama dengan kepahitan dan luka. Kita mungkin dikecewakan orang, iya. Dikecewakan pasangan, iya. Dikecewakan pemimpin rohani, iya. Dikecewakan di dalam pekerjaan, iya. Ngalamin semuanya. Tapi kita harus segera bereskan. Karena kalau enggak, itu menjadi masalah besar untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, biasanya orang yang luka dan kepahitan itu tidak merasa, ya, tidak merasa terluka. Kalau nanya sama orang yang luka dan kepahitan, kamu marah enggak? Enggak. Karena dia memang enggak menyadari kalau dia itu terluka. Makanya saya kasih beberapa ciri saja. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami luka yang tidak pernah dibereskan. Yang pertama, sulit mengakui kesalahan dan kelemahan. Orang itu selalu merasa bahwa dia itu kayaknya kalau mengungkap kesalahan atau kelemahan itu tabu buat dia. Merasa lemah di hadapan orang lain itu nggak mungkin, nggak boleh. Jadi dia nggak pernah mengakui kesalahan. Yang kedua, mencari penghargaan manusia. Selalu yang dicari itu penghargaan manusia. Dia selalu cari sana-sini supaya bisa diterima, dihargai. Aktualisasi diri yang kuat, yang keliru. Ya, dia pengen membuktikan dirinya dalam berbagai hal. Mudah tersinggung dan sensitif. Wah, ini orang-orang yang terluka itu sensitif, gampang tersinggung. Mungkin untuk hal-hal bicara topik-topik tertentu dia nggak tersinggung, tapi begitu satu topik yang ini dia langsung tersinggung, dia langsung marah. Senang bersaing dan tidak mau kalah. Ini orangnya suka bersaing. Senang, pokoknya nggak mau kalah sama orang lain. Kemudian tidak bisa menguasai emosi. Kalau sudah emosi, yang tadinya kalem gitu ya, ngelihat mungkin kalem kayak siapa ya, kayak Ika misalnya. Ika kan kalem gitu ya. Tapi kalau udah marah misalnya, kita sampai kaget ini bener nggak ini orang ini? Yang biasanya kalem gitu ya, wah bisa teriak-teriak, bisa marah. Itu orang yang luka yang kepahitan yang tidak dibereskan. Kemudian merasa benar dan selalu menyalahkan orang lain. Ya.
Ya ini biasanya para pria, ya ini harus belajar. Pria itu kan selalu merasa benar, ya. Istrinya selalu salah, ya. Amin, ibu-ibu. Kemudian perkataan yang tajam menyakitan. Ngomongnya tuh nyelekit, tajam. Itu ciri orang yang luka. Kasar dan suka berkelahi secara fisik. Ya ini karena dia punya dendam yang dia tidak bisa lampiaskan. Dia akhirnya lampiaskan pada orang yang ya pokoknya diajak gelut aja gitu. Kalau ada apa-apa ngajak gelut. Mengasihani diri. Selalu merasa dirinya korban. Selalu merasa aduh saya tuh harus dikasihani gitu. Mengingat kesalahan orang lain. Ini nggak pernah lupa, selalu ingat. Nah kalau ini biasanya istri-istri, ya, ibu-ibu ya. Kalau mau ribut sama suaminya, selalu kamu mah nggak pernah gini. Wah, itu selalu diingat gitu. Sampai suaminya kesel gitu kalau istrinya ngomong itu lagi, itu lagi. Sukar mengampuni, keinginan balas dendam. Ini ciri-ciri orang yang hidup dalam luka dan kepahit. Dan kalau orang nggak bereskan luka dan kepahitan, dia akan kesulitan untuk bertumbuh dalam belas kasihan. Kalau kita mau melayani Tuhan, melayani orang, itu perlu belas kasihan. Kalau kita mau berhubungan dengan orang, itu karakter Kristus harus ada. Nah, ketika luka dan kepahitan masih kita simpan, nggak pernah dibereskan, itu nggak mungkin kita bisa mengalihkan belas kasihan. Kalau yang pertama tadi, yang pertama tadi, itu bicara soal kehausan, itu kita sulit bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan, makanya kasih Tuhan itu nggak pernah termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah yang kedua ini kita sulit bertumbuh dalam belas kasihan. Kemudian yang ketiga, tidak bertumbuh dalam hal memberi. Apa hubungannya memberi dengan pertumbuhan rohani? Memberi adalah ciri seseorang hidup dalam aliran kasih karunia. Sekali lagi, memberi adalah ciri orang hidup dalam aliran kasih karunia. Ada sebuah ilustrasi dikatakan bahwa ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia mau dimasukkan ke penjara oleh raja karena dia berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau dihitung uang hari ini itu 6 triliun. Ya. 6 triliun dia berhutang. Kemudian karena dia memohon untuk raja mengampuni dia, akhirnya raja mengampuni dan udah kamu nggak usah bayar, lunas hutang kamu. Begitu dia keluar dari penjara, dia ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu uang sekarang 10 juta, capyau. Bayangin. Ketika dia ketemu sama teman yang berhutang 10 juta, ditagih. Ini disebutnya bocengli ya. Dia sudah dilunasi 6 triliun, harusnya ya udahlah 10 juta, udah kamu juga bebas. Dia tagih. Nah ini ciri orang yang enggak mengalirkan kasih karunia. Makanya ketika kita kehilangan tidak bertumbuh dalam memberi, kita tuh sedang mandek dalam aliran kasih karunia. Semua yang namanya kasih karunia pasti dikaitkan dengan memberi. Di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4 itu jemaat Makedonia. Makedonia dibilang, saudara-saudara kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ternyata jemaat Makedonia itu berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Cirinya adalah selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan, mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Bayangin, yang namanya orang punya aliran kasih karunia, dia pasti bertumbuh dalam memberi. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak pikir, buat saya aja kurang. Oh, jemaat Makedonia dibilang, meskipun dia miskin, tapi dia memberi melampaui kemampuannya. Jadi memberi adalah sebuah kualitas hati sebenarnya. Untuk mengalirkan semua hal yang kita terima dari Tuhan, untuk kita berikan buat orang lain. Makanya ketika kita tidak bertumbuh dalam memberi, saya pastikan bahwa kita sedang mengalami kemunduran rohani. Memberi itu adalah gaya hidup orang yang berkelimpahan. Gaya hidup berkelimpahan itu bukan dari punya motor jadi punya mobil, dari rumah sewa jadi punya rumah 1 punya rumah 2. Kita itu pikirnya kita itu disebut orang berkelimpahan, padahal berkelimpahan itu bukan itu. Berkelimpahan itu belajar cukup untuk diri sendiri,
dan melimpahkan berkat yang Tuhan berikan itu buat orang lain. Memberi adalah disiplin rohani untuk bebas dari keterikatan roh cinta uang dan kuasa mamon. Jadi kita harus mendisiplinkan diri. Ya, dalam kehidupan kita kan kita pasti bersentuhan dengan uang, ya, bersentuhan dengan yang namanya uang, kekayaan, semua hal itu. Dan bagaimana kita bisa lepas dari roh cinta uang, itu kita harus disiplin belajar untuk memberi. Kisah Rasul ini cerita tentang jemaat yang memang mereka dilatih untuk hidupnya itu lepas dari roh cinta uang dan kuasa daripada mamon. Kalau jemaat sekarang dipraktekkan seperti ini, saya percaya jemaatnya bubar. Ya. Nggak ada yang ikut. Kenapa? Karena dibilang gini, punya rumah, punya apapun, dia jual, dia bagikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan buat jemaat yang berkekurangan. Ternyata pertumbuhan rohani berkaitan erat dengan bagaimana kita memberi. Makanya setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan, mungkin keuangan kita hari ini, ketika kita belajar bertumbuh, tidak mau mundur secara rohani, itu dilihat dari pertumbuhan kita memberi. Ya. Yang keempat, tidak melaksanakan amanat agung. Ini adalah juga yang namanya kemunduran rohani. Ini saya berapa lama lagi ya? Udah 30 menit ya? Oke. Amanat agung adalah mandat bagi semua orang percaya. Setiap kita dikasih mandat sama Tuhan supaya menjadi Kristus, menjadi murid Kristus. Dan ketika kita menjadi murid Kristus, kita tuh sedang bertumbuh serupa Kristus. Nah, melakukan amanat agung itu membuat hidup kita bertumbuh dalam semua aspek kehidupan kita. Karena kita sedang diajar untuk belajar taat mempraktikkan firman. Kalau kita hari ini datang di tempat ini, ada yang di Zoom, kita mendengar firman, kita hanya dalam posisi mendengar. Tapi ketika kita menjadi murid Kristus, kita dalam posisi mendengar dan melakukan. Setelah kita melakukan, kita mengajarkan juga kepada orang lain. Itu adalah sebuah cycle dari sebuah pemuridan. Jadi prinsip pemuridan adalah melakukan apa yang Yesus ajarkan dan mengajarkan kembali pada orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melaksanakan amanat agung, maka kita stuck dengan yang namanya ketaatan. Kita nggak pernah diajar taat, jadi murid Kristus, jadi orang percaya hanya sekedar, ya yang penting saya sudah selamat, terima hidup kekal, sudah beres. Padahal kita sedang harus belajar bertumbuh dalam ketaatan, bertumbuh dalam bagaimana kita melakukan firman. Kemudian kita mengajarkan buat orang lain, kita punya tanggung jawab, kita punya beban untuk mengajarkan itu. Karena pemuridan adalah sebuah sarana di mana kita mengalami proses keserupaan Kristus. Karena di situ ada latihan yang namanya sangkal diri dan pikul salib. Itu adalah respon yang harus keluar dari dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita enggak melaksanakan amanat agung, kita sedang mengalami pengemunduran rohani. Jangan berpikir kita hanya sekedar, yang penting kita mah aman lah melayani Tuhan, kita datang ibadah rajin, kasih perpuluhan rajin, sudah aman. Padahal kita tidak melaksanakan amanat agung, kita sedang tidak bertumbuh dalam ketaatan akan Tuhan. Orang yang mengalami pertumbuhan itu cirinya adalah hidupnya semakin hari semakin serupa Kristus. Jadi orang di dunia itu nggak peduli posisi kita apa dalam pelayanan, nggak peduli kita jago nyanyi, jago main musik, jago khotbah, apapun yang kita lakukan di dalam gedung gereja, di dalam gereja ini, itu orang nggak akan lihat. Dia lihat itu bagaimana pernikahan kita, bagaimana hidup rumah tangga kita, bagaimana attitude kita dalam pekerjaan, bagaimana sikap kita dalam memperlakukan orang lain yang berkaitan dengan keuangan. Bagaimana kehidupan kita di dunia marketplace, bagaimana cara kita berbisnis, itu yang orang lihat. Makanya keserupaan Kristus itu nggak ada sebenarnya di dalam gereja. Keserupaan Kristus itu harus ada di dalam di mana kita Tuhan tempatkan, di luar, di dalam marketplace, dalam rumah tangga. Keserupaan Kristus adalah ciri orang yang bertumbuh secara rohani.
Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita ngaku bahwa kita ada di dalam Kristus, artinya kita sedang berkata, saya mau hidup seperti Kristus. Yang kedua, orang yang mengalami pertumbuhan rohani, itu hidupnya tuh selalu menjadi kesaksian dan dampak dimanapun ia tempatkan. Ketika Roh Kudus turun, dicurahkan dalam kehidupan orang percaya, tujuannya bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk menjadi saksi. Ketika kita menjadi kesaksian, saya percaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Saya percaya orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kita nggak usah keluar-keluar, kita cinta Tuhan, nggak usah keluar-keluar pakai bahasa-bahasa rohani dalam kehidupan kita. Orang bisa ngelihat ada Kristus. Kamu adalah orang yang berbeda. Itu kesaksian dan dampaknya itu luar biasa. Ada dampak yang terjadi yang lahir dari dalam kehidupan kita. Ada dampak yang bisa mempengaruhi banyak orang. Itu adalah ciri orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Yang ketiga, orang yang mengalami pertumbuhan rohani selalu melatih diri untuk tidak hidup sembarangan. Nah ini, banyak kita hidupnya nggak pernah dilatih. Sehingga akhirnya sembarangan. Kita sembarangan pakai uang, kita sembarangan dengan keinginan-keinginan kita. Kita sembarangan dengan banyak hal yang kita berkaitan dengan waktu kita. Tapi orang-orang yang bertumbuh, dia tuh benar-benar jaga dirinya. Kenapa banyak orang didiskualifikasi? Orang yang kita tahulah banyak hamba-hamba Tuhan, tiba-tiba sudah hilang dari peredaran. Karena dia tidak melatih dirinya untuk tidak hidup sembarangan. Dia sembarangan. Ketika Tuhan berkati, dia mulai macam-macam dengan hidupnya. Dia mulai bisa menggunakan uang seenaknya dia. Ya. Kita harus belajar untuk melatih hidupan kita. Sama seperti kita mau mengikuti sebuah pertandingan, itu harus menguasai diri, harus latihan, harus benar-benar jaga stamina. Supaya ketika ada dalam pertandingan, kita tuh minimal nggak didiskualifikasi lah. Gitu. Kita bisa menyelesaikan pertandingan kita. Dan yang terakhir, bahwa orang yang mengalami pertumbuhan rohani selalu mencapai garis akhir. Ya. Nggak ada berhenti di tengah jalan, nggak ada orang-orang yang tadinya ikut Tuhan luar biasa, terus tiba-tiba tengah jalan menghilang. Dia selalu finishing well, dia selalu menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Seperti kita tuh dalam hidup tuh sebenarnya, kalau saya boleh ilustrasikan, kita tuh hanya 4 putaran. Satu putaran itu 25 tahun. Bagaimana dalam satu putaran kita harus selesaikan itu pertandingan dengan baik. Umur dari lahir sampai 25 itu putaran yang menentukan dalam kehidupan masa remaja kita, masa muda kita. Banyak orang di putaran pertama di bawah 25 tahun, wah banyak juga yang sudah terjungkal. Mereka mungkin dari sekolah minggu dididik, mereka kemudian di remaja, begitu mereka usia SMA, kuliah, mereka sudah menghilang. Mereka sudah hidupnya ancur-ancuran. Mereka menyerahkan diri kepada free sex, kepada narkoba. Kita nggak finishing well di putaran pertama. Kalau kita bisa finishing well putaran pertama, mulailah masuk putaran kedua, umur 25 sampai 50. Itu pun menentukan dalam pernikahan kita, dalam apa yang kita bangun, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir kita. Itu kita harus belajar finishing well dalam setiap putaran pertandingan iman kita. Kalau kita bisa menyelesaikan di usia 25 sampai 50, mungkin kita bisa masuk di usia yang 50-75. Itu dimana juga kita perlu finishing well. Banyak orang yang sudah tua renta, itu tidak finishing well hidupnya. Ada yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita dengar, udah usia 70-an, malah cerai sama istrinya. Malah selingkuh, kabur dengan perempuan lain. Itu saya pikir, aduh itu enggak keterlaluan ya. Udah usia segitu harusnya jaga hidupnya supaya finishing well. Kalau kita dikasih putaran keempat di atas 75 tahun, ya itu anugerah lah. Ya, kalau kita masih sehat. Tapi rata-rata kita bisa mungkin ya sampai putaran ketiga juga udah bersyukur lah. Kita bisa finishing well,
itu adalah ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Dan kesimpulan dari apa yang saya bagikan adalah kehidupan kita harus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Jangan asal bertumbuh. Seperti pohon tadi, pohon ara tadi asal bertumbuh, asal punya daun yang lebat tapi nggak ada buahnya. Agar kita tidak mengalami kemunduran secara rohani. Yang kita pikir kita baik-baik saja, ternyata kita mengalami kemunduran. Sehingga akhirnya kita kehilangan keserupaan Kristus dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita juga kehilangan kesaksian dan dampak hidup. Dan akhirnya kita tidak bisa mengikuti pertandingan iman kehidupan kita. Dalam pertandingan iman kita tuh nggak sedang berkompetisi dengan orang lain. Tuhan melihat pertumbuhan progres yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu siang hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan saya mau bertumbuh, mencapai kemaksimalan pertumbuhan rohani. Aku mau jaga hidupku, tidak sembarangan dengan waktuku, dengan perkataan, dengan keputusan. Kita mau belajar, kita mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya minta pemain musik juga. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu Tuhan, Engkau materaikan dalam hati kami. Supaya bukan hanya kami tahu Tuhan, tapi kami mengerti dengan roh kami Tuhan. Kami menangkap dengan spirit kami. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita tidak mengalami kemunduran secara rohani. Ketika engkau tidak bertumbuh dalam kasih dengan Bapa, ketika engkau tidak terhubung, terkoneksi dengan Bapa, engkau sedang mengalami kemunduran. Ketika engkau hari-hari ini mungkin banyak menyimpan luka dan kepahitan, engkau tidak segera membereskan hal-hal yang mungkin selama ini kau simpan bertahun-tahun. Kau tidak bertumbuh dalam belas kasihan untuk mengasihi jiwa. Sedangkan Tuhan katakan dalam kehidupan kita, gembalakanlah domba-domba. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan urusan dalam kehidupan kita, dengan luka dan kepahitan, kita menjadi orang yang egois, yang tidak pernah memperhatikan, tidak pernah punya hati buat orang lain. Mungkin hari ini juga engkau tidak pernah bertumbuh dalam memberi. Engkau stuck karena engkau tidak mengalirkan kasih karunia yang kau terima dari Tuhan. Padahal kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin dari grace by grace. Anugerah demi anugerah yang lain. Tapi ketika kita tidak bertumbuh dalam memberi, engkau sedang terhenti dalam aliran kasih karunia. Dan yang terakhir, ketika engkau tidak melakukan amanat agung, memuridkan segala bangsa, banyak orang dalam kehidupan kita yang Tuhan titipkan. Kita tidak bertumbuh dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang agamawi. Kita menjalankan ibadah, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Hati kita penuh dengan kekerasan, tidak punya hati yang lemah lembut dan taat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa bawa engkau kemanapun Tuhan mau dalam rencananya. Pagi hari ini, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau kembali Tuhan. Aku mau kembali Tuhan kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kita naikkan satu pujian. Mungkin pujian ini baru buat kita, tapi pujian ini menyatakan sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Thank you Lord. Thank you. Kita naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord Jesus.
pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, yes Lord, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Walaupun dalam pengiringan kami kepadamu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang membuat kami lemah. Banyak hal yang membuat kami gak bisa berpikir, bahkan ingin mundur dari-Mu Tuhan. Tapi saat ini kami mau belajar untuk kami taat kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap setia di tengah kondisi apapun Tuhan. Dan kehidupan kami menaruh harap kami kepadamu dan kami berbalik kepadamu Tuhan. Untuk kami terus melekat kepadamu Tuhan. Untuk kami semakin dewasa di dalam rohani kami. Kami semakin mengenal pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menanggalkan setiap kehidupan kami, keangkuhan kami, dan kami datang kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau sebagai pejuang Tuhan, sebagai atlet yang mau menghadapi pertandingan Tuhan. Dan kami mau menang bersamamu Tuhan, dan biar kami mau berlatih Tuhan denganmu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bukakan, singkapkan apa yang belum beres dalam kehidupan kami Tuhan. Bereskan itu Tuhan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Biar waktu-waktu yang ada Tuhan kami semakin berlari, berlomba Tuhan kepada pertandingan yang telah Tuhan siapkan buat kehidupan kami Tuhan. Dan saat kami mengakhiri itu Tuhan, dikatakan ada mahkota kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa kami setia Tuhan. Dan kami bisa mempertanggungjawabkannya Tuhan kepadamu Tuhan. Ajar tuh kami juga memberi Tuhan. Karena kami tahu kami terlebih dahulu diberi oleh-Mu Tuhan. Dan kami mau kehidupan kami seperti mata air yang tidak akan pernah berhenti buat orang-orang sekitar kami melalui kehidupan kami Tuhan. Mata air yang tidak pernah kering Tuhan, karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Mata air yang selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mata air yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi saksi, menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami. Dan orang-orang sekitar kami boleh merasakan ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Materaikan itu Tuhan, firman itu Tuhan dalam kehidupan kami. Taruh di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami renungkan Tuhan. Dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.